Mushola Al-Huda Bapak Supriyanto beserta jajarannya. Yang saya hormati kepada bapak-bapak sekalian yang telah berkenan hadir di tempat ini. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita bisa duduk bersimpuh ya, kita jalin ukhuwah yang menggapai ridho ilahi. Salam dan salam tentu tak lupa kita haturkan ke sosok suri teladan ummah yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah saya selaku moderator di sini ya ingin sebelum acara kita mulai, mari terlebih dahulu kita baca basmalah sebagai pembuka acara pada kesempatan sore hari ini. Basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya itu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik kita. Mudah-mudahan mari kita simak semua apa yang akan dibacakan dari ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam. Kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Ya, syukur Ustaz atas bacaannya Al-Qurannya. Mudah-mudahan ini sebagai silah dan bermanfaat buat kita semua. Baik, alhamdulillah ya. Ustaz kita ya, pada kesempatan sore hari ini ingin menyampaikan materi terkait dengan semangat Ramadan, semangat persatuan. Ya, alhamdulillah Ustaz Satria Wibawa, beliau ini salah satu guru kita ya. Jadi apa yang ingin beliau sampaikan mari kita sama-sama kita simak ya atas
ilmu yang beliau sampaikan kepada kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan mendapat syafaqah buat kita semua. Untuk membersihkan waktu, Tafadhol Ustaz, mungkin langsung bisa dimulai. Kabelnya bisa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami hormati pada ketua pengurus musola Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta jajarannya, pengurus warga, Bapak RT ataupun Bapak RW yang hadir beserta jajarannya, kepada para jamaah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, segala puja hanya milik Allah yang Maha Kuasa dan Perkasa. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci dan Tinggi. Marilah sama-sama di waktu menjelang berbuka puasa, dalam kondisi kita sedang berpuasa, sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama di tempat yang terbaik, yaitu ada rumah Allah. Kita bertafakur, kita bersyukur, bahkan layak sekali kalau kita sambil tersungkur memohon ampun kepada Zat yang Maha Ghafur. Bapak Ibu yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunya ada enggak? Di rumah ya? Oh, di atas. Bapak Ibu yang oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agenda ini adalah agenda tahunan kayaknya. Saya silaturahmi ke musola Nurul Huda, ketemu guru-guru kami, ini ada Ustaz Ramadi yang kami hormati, dan Ustaz Edi dan guru-guru yang lain ya. Kalau disebutin nanti habis waktunya. Karena dari tadi moderator ngomongnya mempersingkat waktu. Kayaknya pengen cepat buka kan ya. Padahal waktu nggak bisa dipersingkat gitu ya, begitu jalannya. Cuma perasaan saja kita mau cepat ataupun lambat gitu ya. Oke, bismillah. Jadi apa yang kita mau obrolin lah lebih tepatnya ya. Yang kita mau obrolin itu adalah, saya nggak mau ngambil tema dalam safari Ramadan saya di tahun ini. Alhamdulillah masuk tahun yang ketiga, ya nggak ada masa masuk tahun ketiga. Ambil temanya, judulnya adalah semangat Ramadan, semangat persatuan, gitu ya. Untung aja kampanye udah lewat ya. Ya, karena ini ada kata-kata satu gitu ya. Jadi jangan kaitkan dengan kampanye, ya ini nggak ada kaitannya dengan kampanye. Tetapi bahwa umat Islam itu memang harus memiliki kesatuan ini memang sudah menjadi sesuatu yang sangat urgent buat kita. Oleh karena itu maka di kesempatan yang baik ini kita diberikan waktu sampai dengan bulan Ramadan. Maka semangat Ramadan ini kita pakai, kita jadikan momentum untuk semangat persatuan umat Islam seluruh dunia. Insya Allah. Seperti biasa, sama-sama kita bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Karena kalau nggak
sehatnya di sini, betul nggak? Ya. Alhamdulillah kita sehat. Kemudian apalagi kita sempat, karena betapa banyak juga hari Ahad ini biasanya ada kegiatan yang lain gitu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, kita sempatkan untuk bermuajahah, untuk bersilaturahmi, untuk memanjangkan usia kita. Salam. Nah ini peserta favorit kita ya. Di depan Pak, samping saya Pak. Ini Pak. Gitu ya. Alhamdulillah kita sehat, kita sempat, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini kita punya semangat dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada pertanyaan, ya Bapak Ibu, adakah di antara kita yang ketika berdoa itu nggak pengen dikabulin, ada nggak? Ya Allah, saya banyakin rezeki saya dong. Nggak dikabulin juga nggak apa-apa sih. Ada yang gitu? Ya Allah, saya pengen dapat kerjaan yang bagus, tapi nggak juga nggak apa-apa sih. Ada yang begitu. Jadi doa itu asal-asalan gitu, ya nggak pengen dijawab. Pasti nggak ada ya. Kita pengen doa kita itu ada diijabah. Dan guru-guru kita ngajarin kita tuh ya, ini selalu saya ulang nih, ya bahwa ketika kita masuk bulan Rajab, kita disuruh berdoa apa doanya? Allahumma barik lana lima rojatana wakil aja. Salah ya? Doanya nggak salah, tapi salah baca. Itu doa makan gitu ya. Nanti doa makan ya. Saya mention moderatornya. Kayak pengen cepat-cepat buka moderatornya. Gitu ya. Jadi doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Syaban, sampai usia kami di bulan Ramadan. Itu doa, itu kira-kira serius apa bercanda itu? Ya nggak sampai juga nggak apa-apa sih ya Allah, begitu gak ya kita doanya? Begitu gak? Ya tentu enggak. Kita pengen ya benar-benar usia kita itu sampai di bulan Ramadan. Bulan Ramadannya kapan? Sekarang. Berarti kita udah di dalamnya. Berarti apa kesimpulannya? Doa kita dikabulin. Doa kita dikabulin. Ya. Maka bersyukurlah kita bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia kita sampai di bulan Ramadan. Ya, ini sekedar perkenalan, sudah pada kenal ya. Kemudian selalu dalam setiap kesempatan ya kita pastikan bahwa berkumpulnya kita, ngobrol-ngobrolnya kita, bincang-bincangnya kita, ya special talknya kita itu adalah semuanya all about Islam solution. Artinya apa? Sudut pandangnya ada sudut pandang Islam. Jangan pakai sudut pandang yang lain. Jadi ribut kalau pakai yang lain. Tapi kalau sudut pandangnya Islam beres, cepat selesai itu pakai solusi. Gitu ya. Dan sebelum kita memulai apa yang nanti kita obrolin, marilah sama-sama kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang lagi-lagi selalu kita panjatkan. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah atau tampakkanlah yang benar adalah benar, ya. Tunjukkanlah yang benar itu benar. Karena sekarang Bapak Ibu, yang benar itu sekarang dibungkusnya sama yang enggak enak gitu. Ya, kita doain sama Allah bagaimana? Ya Allah tunjukin kalau benar ya memang benar gitu. Ya. Wa arinal batila batila tunjukkan yang benar itu benar supaya kita bisa mengikutinya. Nah, gitu. Ya. Kita minta sama Allah tunjukin yang benar adalah sebagai sesuatu yang benar, bantu kami supaya kami bisa mengikuti yang benar itu. Dan wa arinal batila batila warzuqna istaqamah. Dan tunjukin kalau yang batil, yang salah itu salah. Karena kalau sekarang bagaimana? Yang salah dibungkus yang enak-enak gitu loh. Jadi orang tertipu. Banyak gak yang ketipu tanggal 14 kemarin ya? Halo. Banyak gak yang ketipu tanggal 14 kemarin? 14 Februari maksudnya bukan 14 Maret.
Lupa ya? Lupa kan? Karena nggak tertipu, alhamdulillah. Ya nggak tertipu, alhamdulillah. Ya. Tapi yang tertipu, nah berarti kita bisa doa sama Allah, ya Allah tunjukin yang salah itu salah, sehingga kami bisa menjauhinya. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadillah, dan janganlah menjadikan samar. Jangan menjadi samar di hadapan kami sehingga kami tersesat. Kita nggak pengen tersesat, betul nggak? Ya, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwa ini adalah target dari orang-orang yang berpuasa nanti. Ya. Dan kita mintanya jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, dengan doa ini mari sama-sama kita merefresh pemahaman kita menambah apa yang belum kita pahami. Kalau kita paham, tambah kuat pemahamannya, dan bukan hanya sekedar paham, tetapi juga diamalkan. Gitu ya? Sepakat ya? Sepakat ya? Kalau nggak sepakat saya pulang. Jadi kalau paham apa? Dipahami, diamalkan. Ya? Semangat Ramadan, semangat persatuan, seperti biasa diawali dengan sebuah prolog, gitu ya. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bicara syariat Islam itu berarti segala sesuatu yang berasal dari Islam yang kita kerjakan. Syariat Islam. Apa contohnya? Sholat, apa lagi? Puasa, ya kan? Kemudian kita bermuamalah tanpa riba, bermuamalah nggak boleh mencuri, apalagi nggak jadi pelanggannya bangke, atau bangke, bank keliling, gitu. Ya, mungkin aja gitu ya. Benar nggak? Ada nggak bangke di sini? Di sini nggak ada, di luar banyak. Ya, mudah-mudahan kita nggak termasuk pelanggannya kan gitu ya. Karena Bapak Ibu kalau saya lihat itu, ya itu mohon maaf, ya, setiap hari itu bawa apa tuh? Bawa buku tebal, betul ya? Ya kan, nagih sana nagih sini, gitu, ya. Padahal itu dosa itu. Ya, terus kenapa bisa berkeliaran? Ya, ya tadi karena kita nggak paham atau ada yang nggak paham. Nah, kalau kita bicara masalah syariat Islam itu adalah konsekuensi dari apa? Konsekuensi dari akidah Islam. Jadi kenapa kok kita melaksanakan syariat Islam? Ya karena kita sudah berakidah Islam. Kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Keyakinan dalam Islam, rukun iman itu. Maka konsekuensi dari rukun iman itu adalah kita menjalankan syariat Islam. Dan ternyata kalau kita bicara akidah Islam, kemudian syariat Islam ini banyak sekali mengajarkan persatuan. Yuk kita cek. Syariat Islam itu mengajarkan persatuan. Persatuan dari sisi apa? Pertama dari sisi waktu. Apa kira-kira? Kita sama tuh semua waktu kita. Sholat, ya kan? Sholat zuhur, ya jam segitu ya. Nggak ada sholat zuhur jam 5, ya kan? Kemudian apa lagi? Ya puasa. Kita sama-sama memulai puasa sejak subuh, kemudian berbukanya sampai maghrib. Ingat ya, saya ulangi lagi. Berpuasa itu dimulainya dari subuh sampai maghrib, bukan mulainya dari subuh sampai azan. Nanti kalau ketemu azan zuhur dia buka, gitu ya. Karena azannya sama. Jadi subuh sampai maghrib. Kita satu dalam waktu. Ya. Jadi syariat Islam mengajarkan persatuan, contohnya dari sisi waktu. Contoh lain-lain apa? Syariat Islam itu yang mengajarkan persatuan dari sisi tempat. Ayo, apa contohnya? Pergi haji itu tawaf rukunnya ya. Tawaf di mana? Di Ka'bah. Ka'bah di mana? Di Mekah, di Arab Saudi sana gitu ya. Jadi kalau pengen berhaji,
waktunya di bulan Zulhijjah, terus tempatnya di Mekah, bukan di Pondok Gede. Karena di Pondok Gede juga ada Ka'bah, ya. Iya, gitu. Ya bukan begitu. Ya harus di Ka'bah, harus di Mekah. Itulah contoh kesatuan. Dan ketika tawaf, ya gerakannya harus sama, betul nggak? Siapa yang pernah umroh dan haji? Belum pernah? Ya udah kita doa aja sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita bisa umroh dan haji. Amin. Ya Allah. Kabulin ya Allah, harus dikabulin. Begitu serius. Jangan nggak dikabul juga nggak apa-apa. Jangan. Ya enggak, serius kita. Ya Allah, harus dong. Masa saya nggak dikasih kesempatan? Gitu. Ngapain? Haji dan umroh. Nah, gerakannya harus sama. Apa tuh? Mungkin apa? Berlawanan arus jarum jam atau searah jarum jam? Hah? Berlawanan atau searah? Belum pernah sih ya? Iya, makanya agar cepat-cepat ya nih tahu gitu ya. Yang pasti itu kita bareng. Gak ada tuh yang satunya searah jarum jam, satunya lagi berlawanan searah jarum jam, tabrakan, berantakan itu jadinya. Tapi dalam syariat Islam untuk berhaji contohnya satu gerakan tawaf, ya kapan sa'i, kapan lempar jumroh, ya ya, kiblatnya sama, sholat gerakannya sama. Gak boleh makmum mendahului, makmum nggak boleh mendahului imam, ya. Gak boleh moderator mendahului pembicara. Gitu. Kayak bercanda. Ya. Apalagi yang mengajarkan kita persatuan itu adalah jumlah. Ayo, apa contoh syariat Islam yang mengajarkan kita sama atau bersatu dari sisi jumlah gitu, gak beda. Ya jumlah rakaat salah, jumlah rakaat betul ya? Jumlah rakaat sama kita. Apalagi zakat sama ukurannya, ya kan? Kemudian apalagi? Ya, yang lain sebagainya, ya. Jumlah istri sama ya, masih sama kita ya. Tapi boleh maksimal 4 kok, ya. Ya. Oh, ke situ ya. Lanjut. Nah, yang terakhir ya yang saya tampilkan di sini itu adalah syariat Islam itu mengajarkan persatuan. Yang ini yang sudah dulu jaga, yaitu adalah satunya tuh tujuan. Jadi ngapain sih kita sholat? Kita punya tujuan yang sama. Apa itu? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diterima amal. Ngapain sih kita puasa? Ngapain sih kita zakat? Ngapain sih kita berdakwah? Ngapain sih kita pergi haji? Ngapain sih kita melakukan apapun syariat Islam itu? Karena kita punya satu tujuan, yaitu adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi temanya udah beres sebenarnya nih. Semangat Ramadan, semangat persatuan. Apalagi Ramadan, luar biasa. Kita bersatu, gitu ya. Oleh karena itu maka ya ada bagian terakhir nanti yang akan saya sampaikan. Tetapi yuk sama-sama kita bahas dulu ya briefingnya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa bahagianya kita berjumpa dengan Ramadan. Betul ya? Kenapa? Karena tadi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia kita dipanjangkan oleh Allah sampainya kita ke bulan Ramadan. Tapi ketika orang dipanjangkan usianya sampai bulan Ramadan, ternyata ada tiga tipe. Tipe yang pertama apa? Tipe yang pertama adalah ketika dia dipanjangkan usianya sampai bulan Ramadan, dia malah tepok jidat. Tepok jidat kayak bagaimana Pak? Ya. Seraya berkata apa? Ya, puasa lagi, lapar lagi, bangun malam lagi, asem deh menurut gue. Siang-siang nggak bisa merokok, gitu ya? Ada nggak orang yang begitu?
Ada nggak orangnya? Ya, kalau ada ya berarti termasuk tipe 1 gitu. Tipe 1 itu apa? Dikasih usianya panjang sama Allah sampai bulan Ramadan, doanya dikawin sama Allah, mati mukjizat ya. Malah terus gitu. Ada nggak orangnya? Mudah-mudahan mah nggak ada ya. Nggak ada lah ya masalah. Mudah mah nggak ada. Ada tipe yang kedua, usianya dipanjangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ternyata biasa aja. Apa biasa aja? Maksudnya di luar Ramadan jarang berjamaah sholat di masjid. Pas masuk Ramadan beralasan. Pas masuk Ramadan sama aja. Ada gak yang begitu? Usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sikapnya sama aja. Ada gak? Di luar Ramadan sama tetangga cuek. Di luar Ramadan sama tetangga apa lagi? Pelit. Ya, di luar Ramadan sama tetangga nggak mau ngebantu. Pas masuk Ramadan usianya panjang, panjang sama Allah, sama aja tuh. Ada gak di sini? Nah, insya Allah nggak ada. Ya, insya Allah kita mah termasuk yang mana? Kita mah termasuk yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Ketika dipanjangkan oleh Allah usianya berjumpa dengan Ramadan, termasuk kita orang yang bahagia. Kalau bahasa Betawi apa? Girang, betul ya? Girang banget. Kenapa nggak girang? Ya, kenapa girang gitu ya? Ya tentu dengan alasannya. Kenapa? Karena dengan kita bertemu dengan Ramadan itu berarti kita tambah dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin deh, kalau kita orang Islam, kita ketemu Ramadan, itu kita tambah dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itulah makanya kita girang banget. Ada nggak yang di sini dekat sama Pak Wali Kota? Ada nggak? Halo, ada yang kenal sama pejabat nggak di sini? Wali Kota lah, misalnya Pak Wali lah gitu. Oh RT mereka ya? Gitu ya. Foto sama Pak RT misalnya bareng ya. Seneng banget gitu, apa ya? Dekat sama Pak RT aja seneng banget. Oh malah seneng katanya. Ya. Dekat gubernur bagaimana? Wah senang. Ya enggak? Dekat presiden? Ya, gitu ya. Ya. Ada yang senang sama sama pejabat gitu ya. Maksud saya begini, dekat sama manusia, dekat sama pejabat aja kita senang, apalagi kita dekatnya sama sang penciptanya manusia, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harusnya kita tambah senang. Kenapa? Karena kalau kita dekat sama Allah, Allah kasih kemuliaan, Allah kasih kekuatan, rezekinya ditambah, pahalanya dilipat gandakan. Apalagi kalau kita ketemu Ramadan bagaimana kita? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dosa-dosa diampuni. Dosa yang mana? Halo, katanya kalau masuk Ramadan dosa diampuni, dosa yang mana? Iya, dosa yang mana? Dosa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang diampuni sama Allah di bulan Ramadan itu dosa sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, Maha Pemaaf, Maha mengampuni dosa. Tapi kalau dosa sama tetangga, halo, dosa sama tetangga diampuni nggak di Ramadan? Nggak bisa diampuni kalau belum minta maaf. Bapak-bapak nih ya, pinjam uang 500.000 sama tetangganya, bro, pinjam dong. Oh, bukan 500.000 ya, 100.000 ya. Ya kan, agar silaturahmi terjaga, gimana? Pinjam 100 gitu ya, pinjam 100 dong, nah misalnya begitu ya. Tempo sebulan nih,
Ketika jatuh tempo sebulan udah datang, udah ada duitnya dia. Bukannya dia bayar utang, malah dia beli handphone baru. Kira-kira yang minjemin bagaimana Pak rasanya Pak? Kesel kan? Sakit hati gak tuh? Sakit hati. Kalau kita bikin sakit hati tetangga kita, dosa gak? Dosa. Masuk Ramadan, diampuni gak dosa kayak gitu? Tidak. Kalau belum kita minta maaf dulu. Jadi masuk Ramadan bukan berarti utang beres, enggak. Utang tetap bayar. Ngemplang ya bayar. Gitu ya. Jadi kita bahagia ketemu Ramadan, ya. Oke. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya. Kok tidak flat aja atau kita ya, mengeluh biasa aja atau bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia berjumpa dengan Ramadan, ya. Oleh karena itu maka yuk sama-sama kita persiapkan dalam waktu yang singkat ini, ya. Kata moderator begitu, ya. Dalam waktu yang singkat, gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, gitu ya. Maka kita bahas yuk sama-sama kita persiapkan dan kita jaga sebagai bentuk tanda bukti kita bahagia dengan bertemu kita dengan Ramadan. Yang pertama siapkan fisiknya, karena ibadah Ramadan adalah ibadah fisik, betul ya? Maka kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sehat sampai dengan hari kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita bahagia, ternyata ada ciri-cirinya tuh, ya. Ini hari keberapa? 14. Ada yang 14, ada 13, ya. Kalau ada yang ngomong begini, coba Bapak-bapak Ibu, ya. Ini hari keberapa? Hari ke-14. Waduh. Masih lama banget ya, lebaran 16 hari lagi. Nah, kalau ada yang ngomong begitu, kira-kira dia senang sama Ramadan apa enggak? Halo. Ini hari keberapa? Hari ke-14. Waduh, lebaran masih lama banget Pak, 16 hari lagi. Itu tandanya dia senang sama Ramadan apa enggak Pak? Gak senang dia. Ya, dia pengennya bagaimana? Ramadan cepat selesai. Tapi kalau ada yang mengatakan begini, ini hari keberapa? Hari ke-14. Yang ngomongnya gimana? Masya Allah, cepat banget ya, udah 14 hari lagi ya. Udah 14 hari aja ya. Perasaan puasa belum maksimal, ibadah belum maksimal, udah Ramadan. Al-Quran belum khatam ya saya. Belum banyak infak yang saya keluarin, belum banyak orang yang saya bantu. Kayaknya belum maksimal nih Ramadan, totalnya udah 14 hari aja. Nah, kalau ada yang mengatakan begitu, itu cirinya bahwa dia senang sama Ramadan. Kayaknya cepet banget. Contohnya apa? Siapa yang di sini sudah pernah malam pertama? Halo? Yang sudah pernah malam pengantin maksud saya gitu ya. Oh, dari sini wajahnya udah pernah kayaknya semuanya ya. Belum ya? Jadi kalau kita mengingat malam pertama, malam pengantin, paginya kita ijab kabul, malamnya kita ketemu dengan istri, kita nyampur gitu ya. Tahu-taunya udah pagi aja, betul ya? Halo, betul nggak? Udah lupa ya? Tahu-taunya udah pagi aja, gitu ya? Kenapa kau perasaan cepet banget? Karena nikmat. Ngomong gitu malu. Iya ya. Artinya apa? Saya ingin menjelaskan bahwa sesuatu yang nikmat itu terasa cepat. Gitu. Contohnya udah pagi aja. Lama dikit ngapa sih malam? Nah begitu kan? Iya. Sama. Kalau kita ketemu bulan Ramadan udah hari ke-14 kita mengatakan udah cepet banget ya 14 hari. Nah tandanya kita nikmat menjalankan Ramadan. Tapi kalau kita bilang Lebaran masih lama enggak saya lagi. Berarti apa tuh? Tanda-tanda enggak nikmat menjalani Ramadan. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang bahagia berjumpa dengan Ramadan. Maka persiapan apa yang pertama? Persiapkan fisik kita, ya. Yang kedua adalah persiapkan mindset atau pikiran. Yang ketiga siapkan ilmunya, ya. Dan yang keempat siapin dana. Nah,
kita mau bahas lebih dalam ya sore ini adalah mindset ya. Jadi Bapak Ibu, mindset itu kalau ibarat pohon dia itu akarnya. Kalau ibarat gedung tinggi maka dia adalah fondasi. Dan inilah data gedung pencakar langit. Bayangkan langit aja dicakar ya. Ini gedung yang paling tinggi ini ya sampai 1000 meter ya. 1000 meter itu 1 kilometer. 1 kilometer mana ke atas, coba bayangkan. Tinggi gak tuh? Tinggi banget. Semakin tinggi bangunan maka ternyata harus punya fondasi yang juga dalam. Nah ini contoh gedung tinggi dan kedalaman fondasi. Burj Khalifa yang ada di Dubai dengan ketinggian tadi 800 meteran itu dia punya kedalaman 50 meter. Ya. Kemudian Jeddah Tower yang itu dikatakan paling tinggi di dunia 1000 meter, 1000 meter, dia punya kedalaman berapa tuh? 105. Kalau Petronas Twin Tower ya gedung kembar, menara kembar Petronas dia punya ketinggian 452 meter ya, kedalaman fondasinya berapa? 30 meter ya. Ini contoh bahwa semakin tinggi bangunan semakin dalam fondasi ya. Nah oleh karena itu apa yang dimaksud dalam fondasi dalam pandangan Islam itulah yang kita sebut sebagai akidah. Makanya akidah kita ini harus kuat dan dalam sehingga ketika kita menjalankan syariat Islam sebagai bentuk apa tuh bangunan yang tinggi tadi kita kuat menjalaninya. Jangan cuma gara-gara apa tuh es cendol misalnya gitu ya, puasa cuma gara-gara es cendol buka gitu jangan ya. Lemah banget imannya gitu kan. Nah, kita pengennya bagaimana? Iman kita dalam dan kuat sehingga menjalankan syariat Islam dari Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa menjalannya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kekuatan. Dan kita selalu saya ulang materi ini, hidup itu adalah pilihan, waktu cuma ada 3 ya. Maka apa? Keadaan kita saat ini ditentukan oleh keputusan kita masa lalu. Maka keadaan kita di masa yang akan datang ditentukan oleh keputusan kita saat ini. Maka kalau dalam kaitannya dengan Ramadan, ya masa akan datang kita itu apa? Berarti itu hari kemenangan besok tuh. Ya, ketika takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari kemenangan tiba. Itu masa datang kita. Pertanyaannya adalah keadaan kita ketika takbir berkumandang itu kayak bagaimana? Itu tergantung keputusan kita saat ini. Ini Ramadan mau diisi dengan apa? Itu maksudnya. Kalau kita ngisi Ramadannya biasa-biasa aja, nggak ada bedanya sama tahun kemarin, nggak ada peningkatan, berarti nanti di hari kemenangan kita memenangkan apa? Itu renungannya. Maka kalau kita pengen menang di hari kemenangan, ya pastikan ya saat ini kita bentuk atau kita putuskan bahwa Ramadan kita tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Gitu kan? Yang pernah saya kemarin sampaikan, kalau disuruh pilih untung rugi, pilihnya mana? Untung. Kalau untung rugi celaka, pilihnya untung. Apa yang maksud dengan untung? Nah, ini kan untung ya. Nah, untung itu apa? Ketika keadaan hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik daripada sekarang. Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Itulah yang dimaksud dengan beruntung. Tapi kalau flat aja, Ramadan tahun ini sama aja kayak tahun kemarin. Tahun kemarin cuma 1 kali khatam baca Qurannya. Tahun ini 1 kali juga. Sama dong berarti ya. Kalau sama mah rugi. Coba ya. Sama aja. Maka harusnya bagaimana? Harusnya lebih
lebih baik. Silahkan targetnya ditambahin, gitu. Ya, ditambahin. Tapi jangan juga sampai kita termasuk yang celaka. Apa itu yang celaka? Yang kemarin, maaf yang sekarang lebih buruk daripada kemarin, yang besok lebih buruk daripada sekarang. Mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung, yang grafiknya selalu ya. Oleh karena itu maka dalam konteks mindset, ya, lagi-lagi saya ulang lagi, ya, tahun kemarin, bahwa mindsetnya kita mesti jaga, karena bisa jadi Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan terakhir. Tahun kemarin saya ngomong gini kan ya, ya gak? Ketemu lagi Ramadan, berarti kemarin bukan terakhir, ya gak? Ketemu lagi kita. Tapi tahun ini bisa jadi gak terakhir? Bisa jadi, sangat bisa jadi. Ya. Tahun ini kakak ipar saya udah nggak ada. Padahal tahun kemarin dia undang saya ke musola. Yuk, mampir ke musola yuk. Nah, begitu. Nggak disangka, ya. Ternyata kakak ipar saya ngeduluin nggak sampai tuh dalam nasional. Jadi kalau kita ngomongin itu aja itu ngeri, bapak itu. Bapak ya, benar nggak? Nah ini mindset yang mesti kita punya, bisa jadi kesempatan terakhir Ramadan kita, ya. Ini udah saya bahas secara wakil aja, ya. Jadi Ramadan bisa jadi Ramadan terakhir, taraweh terakhir, buka puasa terakhir, kajian sebelum buka puasa terakhir. Kapan? Kajian buka puasa. Sekarang ya? Iya, bisa jadi ini kajian terakhir loh kita. Bisa nggak tuh? Bisa. Makanya kalau kita sudah punya mindset ini adalah kesempatan terakhir, nggak mungkin kita nyantai-nyantai, nggak mungkin kita malas-malasan. Tapi yang ada adalah kita pasti semangat. Semangat apa moderator? Semangat berbuka. Gitu ya. Ya, ini nggak pernah dapat saya bahas ya. Bahwa setiap kita melakukan sesuatu maka harus kita jawab mengapanya. Mengapanya yang kuat dan mengapanya juga yang besar, ya. Contohnya dari sudah kita bahas ya. Udah belum nih kemarin? Yang tahun lalu hadir siapa? Tahun lalu. Sudah saya bahas ini ya. Nah, udah ya. Kemacetan, orang bermacet-macet ria itu punya alasan 3 macam. Ada gara-gara kekuatan materi, ada karena pengen keren-kerenan. Nah, tapi yang terpenting adalah yang bagus jawabannya itu adalah ketika dia bermacet-macet ria, dia mau melakukan itu karena dia punya kekuatan yang namanya kekuatan rupiah. Apa itu? Menjalankan kewajiban nyai nafkah Nabi. Maka contoh kemacetan ini punya 3 kekuatan. Begitu juga dengan Ramadan. Maka Ramadan yang kita lakukan ini karena apa sih? Apa karena dorongannya materi? Kalau puasanya pol, nanti dapat amplop, gitu misalnya. Itu anak kecil ya. Halo, ada yang begitu nih. Bang Monto begitu gak Bang Monto? Pokoknya Bang Monto nih, kalau puasanya pol, ya dapat amplop 3 juta, misalnya begitu. Kalau kayak begitu anak kecil ya, nah, ya janganlah. Ya kita udah dewasa, kita melakukan jangan 3 juta 5 juta. Ya janganlah begitu ya. Jadi bukan karena kekuatan materi kita melakukan sesuatu itu kita punya puasa, tapi juga bukan karena keren-kerenan ya, tetapi kita melakukan puasa, melakukan ibadah, menjalankan syariat Islam itu karena memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karena itu ini juga sudah saya bahas ya. Saya cepat saja. Kita diskusi ya. Kenapa kita mesti serius dalam menjalankan segala hal? Kenapa? Karena kita punya kesempatan waktu yang terbatas. Bahwa kita punya 2 titik lahir dan titik mati. Dan kita meyakini bahwa setelah mati ada surga dan neraka. Dan kita nggak mau surga, kita maunya apa? Maaf, kita nggak mau neraka, kita maunya surga. Ya. Fokus ya.
Bisa saya sebut. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa setiap kita itu kita berada di sini nih, ya, di antara dua titik lahir dan mati. Andaikan hari ini tanggal 24 Maret itu adalah yang titik kuning. Nah, ini 24 Maret di 2024. Titik lahir kita masing-masing beda. Betul nggak? Kalau saya 44 tahun yang lalu kalau saya. Ya. Kalau Mas Wanto? Hah? Oh, sama. Kalau Pak Haji berapa Haji? Alhamdulillah 74. 74 tahun yang lalu, ya. Jadi 74 yang tahu segitu 74 tahun yang lalu segini, Pak. Nah, jaraknya ini sejengkal lah ya. Andaikan titik matinya segini, Pak, 1,5 jengkal. Apa kesimpulannya, Pak? Tenang aja. Mati bukan. Mati dulu ya. Tenang aja, mati masih aman. Kalau dikasih tahu, ya enggak? Ulang lagi ya. Setiap kita lahirnya beda-beda, betul enggak? Hari ini sama nih tanggal 24, gitu ya. Andaikan matinya dikasih tahu tanggal berapa begitu dengan jarak begini, kita akan mengatakan bagaimana? Tenang aja, masih lama. Jadi kalau ada nasihat, ayo kita maksimalkan Ramadan kita tahun ini. Jawabannya bagaimana? Tenang aja, tahun depan masih dapat, gitu kan? Halo, ya kan? Kalau begini, kalau ternyata begini bagaimana? Tapi masih ada gak? Masih ada. Yuk kita maksimalkan Ramadan kita. Tenang aja, tahun depan masih ada. Itu kalau dikasih tahu. Dan kalau dikasih tahu kalau keadaannya kayak gini bagaimana? Tenang aja. Masih mau tenang aja nih? Halo, masih mau tenang aja gak kalau kayak gini? Ya masih tenang aja ya, masih ada waktu gak? Masih ada waktu. Belum mati ya kan? Cuma pertanyaannya, titik mati kita itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu keadaannya begini, ini atau ini. Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu kondisinya seperti apa, makanya mindset yang mesti kita punya dalam pikiran kita dan harus kita jaga itu adalah setiap kesempatan yang datang itu bisa jadi kesempatan terakhir. Jadi kalau taraweh tadi malam itu beda dengan taraweh nanti malam. Taraweh nanti malam itu beda dengan taraweh besok malam. Puasa hari ini beda dengan puasa kemarin dan puasa buat besok beda. Jadi kalau ada kesempatan lakukan, jangan ditunda-tunda. Jangan sok tahu bisa jadi kita masih ada kok. Jangan. Maka mindsetnya dijaga. Kesempatan itu nggak datang dua. Gitu ya, itu mindset yang mesti kita jaga. Jangan sampai kita menyesal seperti ini, betul ya? Menyesal ketika kita menyesalnya setelah mati. Menyesal setelah mati itu udah nggak ada gunanya. Ya, oleh karena itu, saya ulang lagi ya, supaya kita menjadi pemenang di bulan Ramadan atau kita menjadi muslim taat, yuk sama-sama kita tingkatkan amal baik. Apalagi di bulan Ramadan, amal baik itu dilipat gandakan tak terhingga. Apalagi kita tinggalkan amal buruk, di stop ya, kita cari ilmunya. Bagaimana yang benar kita cari, ya, yang salah kita buang, gitu ya. Kemudian kita lakukan bareng-bareng, jangan sendirian. Kenapa? Karena kalau sendirian godaannya banyak. Makanya bareng-barang tidak ada yang ingat. Kemudian kita lakukan skala prioritas, ya. Jadi waktunya kita terbatas, maka lakukan aktivitas-aktivitas yang punya nilai yang besar. Dan kita ikat 1, 2, sampai 5 itu dengan keikhlasan. Karena keikhlasan itu ada syarat diterimanya segala amal kita. Makanya selalu ya mindset yang kita mesti punya apa? Jangan sampai ibadah kita itu rusak gara-gara rusaknya niat. Ya. Mas Wanto lepas banget kayak puasa ya Mas Wanto gitu ya.
Iya puasa nih ya jangan gitu ya. Bukan buat keren-kerenan puasa itu ya, bukan buat apa gitu. Tapi kita puasa itu karena lillahi ta'ala gitu ya. Ini selalu saya ulang nih materi ini ya. Jadi bagaimana supaya kita jadi pemenang? Kita sama-sama baca apa? Yang pertama, tingkatkan amal baik, meninggalkan amal buruk. Kalau nggak tahu ilmunya, cari ilmunya, ngaji ya, bareng. Lakukan skala prioritas dan semuanya kita ikat, kita jaga keikhlasan. Dan cara cerdasnya apa? Rasulullah mengatakan, mandala ala khairin kalau misu ajrin baik. Ya, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Maka setiap apa yang kita tahu, kasih tahu saudara kita. Jadi kalau saudara kita melakukan kebaikan, dia dapat pahala, yang ngasih tahu dapat pahala. Nah, itu namanya cara cerdas. Ya. Sehingga apa pelajaran yang kita dapatkan di Ramadan tahun lalu saya sampaikan ini. Nah, apa itu? Ya. To start, apa artinya to start? Memulai. To stop. Hentikan. To improve. Perbaiki. Ya. Jadi apa maksudnya to start? Ramadan ini jadikan momentum kita yang tadinya belum pernah kita mulai kebaikan, kita mulai saatnya. Dulu sebelum Ramadan susah banget bangun malam, begitu. Susah banget sholat tahajud. Bulan Ramadan momentum kita untuk memulai. Kalau di bulan Ramadan, di luar Ramadan susah banget berinfak. Di bulan Ramadan yuk kita mulai kebiasaan berinfak, misalnya infak subuh. Ya berapa? Terserah. Berapapun nilainya, pokoknya setiap subuh berinfak. Gunakan momentumnya kita mulai di bulan Ramadan. Kewajiban apa lagi? Kewajiban berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Gunakan momentumnya. Kapan? Ya sekarang bulan Ramadan. Ya, diterusin nanti setelah bulan Ramadan. Mulainya bulan Ramadan. Gitu ya. Jadi gunakan bulan Ramadan untuk to start, untuk memulai kebaikan. Dan yang kedua, to stop, berhenti kebiasaan buruk. Coba apa kebiasaan buruk kita contohnya? Habis sholat subuh tidur lagi. Pas puasa habis sahur tidur lagi. Dulu dirubah sekarang, di stop ya, jangan begitu lagi. Kebiasaan buruk kita jangan dilakukan lagi. Kapan momentumnya? Sekarang Ramadan pas banget. Gitu ya. Bagi yang perempuan, ibu-ibu ya, yang sudah balik, akil balik gitu ya, yang sudah akil balik, maka dia wajib menutup aurat ya. Jadi kalau dulu masih membuka aurat, stop. Mulai sekarang menutup aurat. Dan seterusnya. Dan yang ketiga, kita perbaiki ya, yang sudah pernah kita lakukan, terus kita perbaiki sehingga menjadi lebih baik. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dan yang besok lebih baik daripada hari ini. Dan sekarang di pertemuan hari ini, di tahun yang ini, saya pengen nambahin lagi ya. Yuk sama-sama kita upgrade level Ramadan kita. Ya. Apa itu? Yang pertama, yuk kita rajin berinfak. Baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Jadi berinfaknya itu jangan pas keadaan lapang aja, dipaksain sekarang. Jadi Ramadan tahun ini nih naikin upgrade-nya, naikin levelnya. Jadi kalau kita mau berinfak, dipaksain aja udah. Mau sempit, mau lapang, dipaksain. Ya. Sehingga ini masuk ke dalam konteks yang tadi tuh, yang kita mesti persiapan dana. Ya. Jadi Ramadan itu perlu dana memang, karena sedekah yang terbaik itu sedekah di bulan Ramadan. Dan saya dapat pesan dari guru saya. Ini kalau lagi siar sampaikan ya, pesannya begini.
Lebih baik jadi orang kosong tapi penuh daripada jadi orang penuh tapi kosong. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau di kantong kita ada uang, berarti kantong kita penuh. Kemudian ada kenceleng lewat di depan kita. Ada kesempatan berinfak atau? Ada. Tapi dicuekin. Berarti apa? Kantong kita masih penuh. Kan dicuekin, Pak. Oh iya. Ya kan? Kantong kita penuh, ada duitnya nih. Ada kenceng lewat. Kita cuekin itu kenceng lewat begitu aja. Berarti apa? Kantong kita masih penuh. Tetapi pahala kita kosong. Jangan jadi yang begitu. Jadi yang bagaimana? Jadi yang lebih baik jadi yang kosong tapi penuh. Jadi kalau ada uangnya di kantong, ada kenceng lewat, diapain Mas Rian? Didorong. Jangan didorong, di stop dulu ya ya. Dikosongin kantongnya ya ya. Kantongnya dikosongin kantongnya. Kosong nggak Mas ini? Ya ya. Nggak apa-apa kantong kita kosong, tapi pahala kita di sisi Allah penuh. Itu maksudnya. Apalagi di bulan Ramadan. Gak usah khawatir dah. Apa yang kita keluarkan di bulan Ramadan ikhlasin Allah diganti kontan. Percaya deh. Ya. Kalau nggak percaya, makanya lakukan. Ya. Kejeleng lewat atau kejeleng? Nggak ada kejeleng ya? Nggak lewat ya? Oh, kejelengnya buat itu ya? Kejelengnya buat. Ya, oke lanjut ya. Jadi yuk sama-sama kita upgrade level Ramadan kita. Kita harus rajin berinfak mau lapang maupun sendiri. Yang kedua apa? Yang kedua, pandai mengelola emosi. Ramadan itu ngajarin kita pandai mengelola emosi. Jadi jangan sampai bentar-bentar membentak anak, membentak istri, gitu ya. Banting piring, banting gelas, gitu ya, lempar centong, jangan. Ya, Ramadan ngajarin kita mengelola emosi. Ya, maka naikin derajat atau level Ramadan kita pandai mengelola emosi. Kemudian apalagi kita mudah memaafkan, jangan jadi pendendam, gitu ya. Karena kadang-kadang nih kalau hidup bertetangga, ya anak kita ribut, orang tuanya ikut ribut ya, ikut ribut. Anaknya udah bayan, udah main lagi, orang tuanya masih ribut. Ya, itu namanya pendendam. Jangan, ya. Maka naikin level kita, jadi yang mudah memaafkan. Yang keempat apa? Di Ramadan kita dididik, dilatih untuk sibuk berbuat baik. Karena pahalanya luar biasa setiap detiknya. Maka naikin level Ramadan kita. Setelah Ramadan nanti kita juga tetap sibuk berbuat baik. Dan yang terakhir, kalau kita berbuat salah selalu bertobat. Apa itu bertobat? Mohon ampun atas kesalahan. Yang kedua, tidak mengulangi. Jadi jangan mengulangi dosa yang sama gitu. Oh kalau begitu boleh dong melakukan dosa yang baru. Jangan juga, ya. Jadi yuk sama-sama kita upgrade level Ramadan kita. Yuk sama-sama kita baca apa? Rajin berinfak di saat lapang maupun sempit. Pandai mengelola emosi. Yang ketiga, mudah memaafkan orang lain. Yang keempat, sibuk berbuat baik. Dan yang kelima, selalu bertobat. Terakhir, ya. Dengan semangat Ramadan, semangat persatuan, yuk sama-sama kita tengok saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain. Kita Ramadan kita di tanah air kita enak apa? Cahaya lampu masih ada, listrik masih ada, air masih ada yang bisa buat sahur, ada yang bisa dibuat buka, tarawih kita tenang, puasa kita aman, nyaman. Bagaimana saudara kita di Palestina? Masya Allah. Padahal itu saudara kita bukan saudara. Palestina dikelilingi oleh umat Islam enggak? Dikelilingi. Tapi ada gak yang ngebantuin? Enggak ada. Maka jadikan semangat Ramadan kita tahun ini semangat persatuan, kita terhadap urusan kaum. Karena apa kata Rasulullah? Barang siapa enggak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka itu tidak termasuk golongan.
Maka kalau kita pengen termasuk golongan Rasulullah, kita peduli dengan saudara kita. Dunia Islam saat ini ukhuwahnya sedang terkoyak. Ya, kita bisa lihat sepanjang tahun ini penderitaan umat Islam masih terjadi di mana-mana. Dan bukan hanya tahun ini saja, sesungguhnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana di Palestina, di Suriah, di Yaman, di Turkistan, di Uyghur, di mana tragedi menimpa dunia Islam ini tidak lepas. Karena apa? Karena terjadi perselingkuhan penguasa Islam dengan penderitaan yang sama juga menimpa umat Islam di Rohingya, di Myanmar, di Patani, di Thailand, dan berbagai belahan dunia lainnya seperti di Afrika. Ya. Oleh karena itu maka kalau kita melihat kondisi saat ini, kita bisa lihat yang terjadi adalah karena kegagalan sistem. Karena saat ini sistem yang dipakai adalah sistem kapitalisme. Maka momentum Ramadan saatnya kita menyadari kegagalan sistem harus diganti dengan sistem yang kita perdalam lagi nanti pembahasan, ya. Karena apa? Jangan sampai Allah sesungguhnya menunjukkan kepada kita Johar pasal judul dari bahri bima kasabat aydin nas yuzifuhum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi begini Bapak-bapak yang ada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menampakkan kerusakan di dunia dan di laut, itu sesungguhnya karena kita. Maunya Allah itu supaya itu jadi peringatan. Jadi peringatan supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Maka dari fasad yang sudah ada di depan mata kita, harusnya kita sadar bahwa fasad yang terjadi ini karena kita meninggalkan syariat Islam, karena kita menjauhi hukum Islam. Maka momen Ramadan, semangat persatuan, jadikan momentum kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir, ya, semua fakta yang kita lihat ini makin membuktikan bahwa dunia memerlukan Islam, bukan yang lain. Ya, Islam yang mana? Islam yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Yang Islam itu mengatur dimensi satu hubungan manusia dengan Allah, dimensi kedua hubungan manusia dengan dirinya, dan dimensi yang ketiga hubungan manusia dengan hubungan manusia yang lain. Inilah yang dimaksud dengan Islam yang saat ini tidak diterapkan di seluruh negeri Islam. Oleh karena itu maka jadikan momentum semangat persatuan untuk berjuang bagaimana meninggikan, menegakkan Islam agar bisa diterapkan secara kafah. Insya Allah. Siapa pejuangnya? Mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Mumpung kita masih dikasih kesempatan. Jangan jadi penonton, tapi jadilah pemain. Karena kalau pemain dibayar, kalau penonton bayar. Gitu ya, Pak Moderator ya. Pensiunan lagi. Ya, itu saja. Dan kalau lagi diulang, kita mohon untuk yang benar, ya. Dan jangan juga kita termasuk dalam peringatan Nabi, yaitu apa? La yuldagul mu'min min juhrin wahidin maratan. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak layak seorang mukmin jatuh ke lubang yang sama sebanyak dua kali aja enggak boleh, apalagi berkali-kali. Gitu ya. Dan kita lagi-lagi sekali lagi kita dipanjangin usia kita di bulan Ramadan, jadikan momentum Ramadan momentum yang terbaik. Gitu ya. Sekali lagi semangat Ramadan, semangat bersama. Ya, itu yang bisa saya bahas. Demikian atas perhatiannya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri pribadi. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 10 menit ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar gitu ya, silakan. Ya,
Ya, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Satria Wibowo yang telah menyampaikan materinya yang cukup luar biasa membuka pola pikir kita. Mudah-mudahan minimal kita bisa berpikir secara lebih cerdas lagi. Seperti apa sih maunya pembicara tadi, materi tadi. Ya, barangkali dari para jamaah, para yang hadir di sini mau bertanya, masih ada 2 atau 3 pertanyaan, boleh silakan untuk jadi. Nah, yang pertama Bapak Rasim, ada lagi yang kedua? Pak Sony, yang satu lagi yang mau bertanya silakan. Oke. Ada enggak yang ketiga? Yang ketiga, satu lagi. Mohon pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Silakan Bapak Rasim. Terima kasih moderator yang luar biasa ini. Tanda bahwa beliau memiliki jam terbang cukup tinggi, ya, Ustaz. Luar biasa, luar biasa. Beliau guru saya. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Satria, Bapak-bapak calon-calon penghuni surga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya masih ingat terakhir kali kita berjumpa ketika menghadiri seminar di kampus UNJ, ya Ustaz, sebelum pemilu kemarin. Saya waktu itu mengharapkan, ya Pak Ustaz, segeralah hadir lagi, kami udah rindu dengan tausiah Pak Ustaz. Dan Allah mengabulkan permintaan kita, hari ini kita berdoa. Alhamdulillah. Ya Ustaz, banyak orang yang sudah mengerti bahwa Islam pernah mengalami jayanya, yaitu pada zamannya saya lupa berapa ribu tahun yang lalu, di mana tegaknya syariat Islam dan ditegakkan secara kafah, ya Ustaz. Banyak orang memahami dan banyak orang juga merindukan. Tetapi dari hal yang saya dapatkan, kesulitan kita untuk mewujudkan arah sana, itu kita terbentur harus berhadapan dengan oligarki, harus berhadapan dengan konglomerat, harus berhadapan dengan pemodal-pemodal yang yang demikian menguasai dunia. Kalau itu yang terjadi, Pak Ustaz, sementara kita mayoritas umat Islam, kenapa kita tidak memiliki satu strategi? Karena apapun hambatannya, ketika kita berjuang di jalan Allah, insya Allah kita akan bisa mewujudkan Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan yang dua biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mengikuti dari tadi pembawa acara untuk mempersingkat waktu, Pak. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa tanggal 14 itu kan banyak orang yang tertipu, Pak Ustadz. Ya kan? Yang ingin saya tanyakan, saya menyimpulkan bahwa kita itu jadi mengeneralisir orang yang tertipu, ya. Bahwa di Indonesia atau dimanapun di dunia itu pemilihan presiden kan melalui demokrasi, yaitu pemilu, Pak Ustadz. Nah, bagaimana caranya agar kita ini tidak tertipu, gitu ya. Satu, yang kedua, tadi ada di Ramadan kita harus memulai. Memulai itu dengan misalkan kita yang tadi tidak tahajud bisa tahajud. Nah, ini kan persoalannya masih banyak berkembang nih, Kak. Jadi banyak orang yang sholat witir, istilah sholat witir itu kan penutup dari sholat sunnah. Tapi kita sudah mengerjakan ini pada waktu tarawih, setelah tarawih. Apakah masih bisa kita untuk sholat tahajud? Bagaimana caranya? Terima kasih Pak Ustaz. Ini yang bisa saya sampaikan. Dua pertanyaan tadi Pak ya. Oke. Dari pertanyaan satu dan kedua saya coba ramu. Ada pertanyaan ketiga nggak? Bapak mau nanya Pak? Nanya? Oh. Ada nggak? Ya silakan. Yang ketiga nih.
Enggak. Ada yang nanya lagi nggak? Oh ya, ada yang 3 ya, silakan. 3 ya. Saya bawa hadiahnya 3 soalnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, insyaallah. Tadi beramal di waktu lapang dan sempit, Infak. di bulan Ramadan. Ternyata di bulan Ramadan misalnya masih ada hutang. Dahulukan hutang dulu atau baru berinfak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ada 3 pertanyaan. Kayaknya saya jawabnya dari yang paling mudah aja ya. Yang paling mudah pertanyaan ketiga malah. Gitu ya. Oke, jadi yang pertanyaan ketiga dulu boleh ya, yang paling mudah. Jadi kan tadi sudah disampaikan kalau kita menjadi pemenang itu lakukan skala prioritas. Poin yang 5 tuh. Nah, skala prioritas itu maksudnya apa? Itu berarti menstandarkan dari sudut pandang Islam. Nah, sudut pandang Islam itu apa? Ya hukum Islam, hukum syara. Hukum syara itu apa? Yang 5 itu. Ada wajib, apa lagi? Sunnah, mubah, terus makruh, haram. Gitu, ya. Nah, jadi kalau ada kesempatan tapi berbenturan, maka lakukan skala prioritas. Contohnya, bayar hutang itu hukumnya apa? Wajib. Berinfak sunnah. Jadi kalau sunnah ketemu wajib, wajib. Itu ya Pak. Beres. Ya, beres ya. Gampang kan nomor 3 kan? Yang susah nomor 1 sama nomor 2 nih. Ya. Nomor di mana? Ada yang bisa berapa? Makin nomor 1 gitu ya. Oke, jadi gini ya. Apakah betul di tanggal 14 itu banyak yang tertipu? Ya. Nah, kita cek Pak. Ya. Sama juga tuh seperti tangan Pak yang pertama, ya. Islam itu pernah berjaya. Kenapa bisa berjaya? Mesti kita cek. Kalau pernah berjaya, lalu kenapa sekarang terpuruk? Ya kita cek juga, kenapa bisa terpuruk. Kalau sudah terpuruk, kita pengennya emang gimana? Bangkit. Nah, lalu bagaimana dengan bangkit? Ya kita cek lagi bagaimana umat bisa bangkit. Dan ternyata kita punya uswah. Siapa uswah kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka solusinya lihat bagaimana Rasulullah menegakkan Islam, bagaimana Rasulullah menjaga Islam. Itu Pak. Jadi patokannya, sudut pandangnya dilakukan oleh Rasulullah atau jadi saya nyambungin nih. Apakah betul tanggal 14 kemarin banyak orang yang tertipu? Kita cek. Ya, begini. Dalam Islam, kepemimpinan Islam itu khas. Setiap negara, kalau punya kepala negara, panggilannya jelas. Contoh, dalam negara demokrasi, kepala negaranya namanya presiden. Kalau kerajaan, namanya raja. Kalau dalam Islam, dipanggilnya apa? Bisa dipanggil khalifah, karena ada khalifah Abu Bakar. Bisa juga dipanggil Amirul Mukminin karena ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada juga dipanggil imam. Apa itu? Imam Ali. Pertanyaan saya, jangankan belum bicara masalah sistem, baru bicara nama panggilan aja, mau gak diganti? Raja Salman kita panggil presiden. Presiden Jokowi kita panggil raja. Mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena setiap sistem itu punya ciri khas. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kita itu orang Islam. Kalau orang Islam berarti kepemimpinannya harus kepemimpinan Islam. Kepemimpinan Islam itu pemimpin yang namanya khalifah atau amir atau imam, bukan presiden. Dan cara menegakkannya itu suksesinya dengan baiat. Caranya dengan melalui umat. Nah itu Pak penjelasan nanti. Ya, melalui umat. Bukan dengan cara pemilu yang seperti sekarang dengan demokrasi. Padahal kita itu orang Islam. Kok bisa ya orang Islam tapi nggak pakai cara Islam? Berarti apa kesimpulannya? Tertipu. Karena ada yang mengatakan pakai demokrasi, padahal demokrasi bukan dari Islam. Kalau ada orang Islam menggunakan demokrasi, berarti tertipu. Satu.
Yang kedua, secara fakta. Secara fakta tidak ada kemenangan Islam diperoleh dengan jalan demokrasi. Contohnya udah ada. Partai PIS di Aljazair itu sukses Pak pemilu lewat demokrasi, tapi ditumbangkan oleh rezim. Di Mesir partai-partai ya, Mursi ya, betul ya? Itu kan sukses ya? Sukses, tapi diapain? Dikudeta. Itu menunjukkan apa? Secara fakta tidak ada kemenangan Islam itu melalui dengan jalan demokrasi. Apalagi demokrasi bukan dari Islam. Demokrasi itu sistem kufur yang Bapak bilang tadi, oligarki tadi. Ya, jadi sesungguhnya pemilu itu adalah legitimasi dari kepentingan oligarki. Karena ada anekdotnya ya. Negara mana yang pemilunya belum tapi hasilnya sudah ada? Negeri kita kan? Iya kan? Udah settingan Pak, gitu. Itu memang begitu maunya. Jadi pemilu itu sekedar untuk legitimasi. Ini bagi pilihan umat atau pilihan rakyat loh. Sehingga ketika mereka memimpin itu bisa dengan seenaknya mengatakan aku kan dipilih kamu, gitu. Nah, begitu. Itu dalam konteks tertentu. Nah, mudah-mudahan di Ramadan ini renungan buat kita jangan sampai tertipu lagi. Apa tertipu lagi? Kita orang Islam, tapi kita nggak pakai syariat Islam. Karena kata Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim hadzatan mimma qadaita." Intinya begini, tidak dikatakan beriman kalau kita punya perselisihan, kita punya masalah, kita nggak pakai hukum Islam. Bohong namanya. Ya kan? Kita jangan tertipu menyelesaikan masalah kita dengan hukum yang lain. Sementara begitu Pak, ya, sementara ya. Nanti lebih jelasnya hubungi Ustaz Ramadi ya. Itu saja ya. Lebih detail lagi nanti ya. Itu mungkin pertanyaannya. Saya bawa hadiah khusus, memang tiga hadiah buat yang bertanya. Ya. Oh, lo tanya begini Pak. Ada beberapa pendapat. Ya, kalau Bapak tinggal pilih saja yang mana pendapatnya. Kalau yang Bapak nunda sholat witir karena pengen tahajud silakan. Tapi Bapak mau sholat witir dulu, nanti tahajud juga boleh. Itu ada pendapatnya teman-teman. Jadi ini bicara tinggal mengambil pendapat yang mana. Gitu saja. Ya. Dan kalau saya sih lebih cenderungnya yang witir juga Pak. Karena bisa jadi umur saya nggak nyampe tuh. Ya kan, bisa jadi nggak sempat, bisa jadi kesiangan segala macam ya. Jadi karena belum pasti, ya kalau saya ngambil kesempatan ya witir aja dulu. Nanti kalau mau tahajud ya gitu yang bisa saya sampaikan ya.